بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah dampare sampun siap, monggo maju. Monggo seakan sing usung-usung dampar ya. Nah, monggo dimanfaataken. Baik, sama sekalian bahkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di masjid yang mubarakah insyaallah kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syurutud Du'a wa Mawani'ul Ijabati fi Dha'il Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala, yang di dalamnya kita membahas tentang seluk-beluk doa, syarat-syaratnya agar doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penghalang-penghalangnya, penghalang-penghalang daripada dikabulkannya doa. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada pembahasan yang kedua tentang anwa'ud du'a, macam-macam doa. Benar ya? Selesai dari an-naw'ul awal, macam yang pertama yaitu du'aul ibadah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasannya doa macam-macamnya itu ada dua. Yang pertama adalah du'aul ibadah, doa ibadah, dan yang kedua adalah du'aul masalah, doa masalah. Doa ibadah ya seperti ya segala macam bentuk ibadah yang kita kerjakan, maka itu adalah bagian daripada doa. Terutama salat yang kita kerjakan, karena salat itu secara bahasa maknanya adalah doa, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga zikir-zikir yang kita panjatkan, yang kita baca mau tidur, setelah tidur, mau makan, setelah makan, ya, ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, pakai baju misalkan, ya, tatkala kita bersin dijawab dan seterusnya, tatkala kita habis wudu, masuk masjid, keluar masjid dan lain sebagainya, maka itu adalah bagian doa ibadah, ya, doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan macam yang kedua, yakni an-naw'u tsani. Sekarang ini ya, doa yang kedua adalah du'aul mas'alah.
doa permintaan. Wa huwa du'a'ut talabi, yaitu doa menuntut permintaan, berharap, bermohon. Yani talabu ma yanfa'u da'i min jalbi naf'in, meminta apa yang bermanfaat untuk yang berdoa berupa perolehan kemanfaatan au kasfi durrin, atau tersingkapnya madarat, bahaya. Wa talabil hajat, dan meminta berharap hajat-hajat, keperluan-keperluan. Wa du'a, nah keperluan-keperluan. Jadi ini adalah makna daripada doa masalah. Yani meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat untuk dia berupa hajat-hajatnya, mendatangkan kemaslahatan atau menolak mara bahaya, menolak madarat. Ya, ini namanya doa masalah. Berarti di sini adanya hajat dari diri kita akan satu hal, agar satu hal itu datang kepada kita, atau satu hal itu kita minta kepada Allah agar tertolak dari diri kita. Ini namanya doa masalah. Contoh misalkan sakit, berharap sembuh lalu berdoa kepada Allah, maka itu doa masalah. Ya, itulah doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan hajat dan keperluan. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dilapangkan rizkinya, merasa rizkinya sempit kemudian dilapangkan. Tatkala mendapatkan kesulitan, kesusahan, misalkan kesedihan, bala, musibah, lalu berdoa kepada Allah agar kesusahannya diangkat oleh Allah, maka itu adalah doa masalah. Paham di sini ya? Ini makna dari doa masalah, yaitu intinya adalah hajat keperluan kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kaitannya dengan manfaat yang ingin kita dapatkan, atau kaitannya dengan madarat yang ingin kita hindarkan dari diri kita? Itu namanya doa masalah. Wa du'aul mas'alati fihi tafsilun, dan doa masalah itu di dalamnya terdapat rincian kalati, seperti yang berikut ini. Jadi doa masalah itu ada rincian-rinciannya. Bagaimana rinciannya? Yang pertama, perhatikan, idza kana du'aul mas'alati sadarun min sadara min abdin limithlihi minal makhluqin, yakni jika doa masalah itu muncul bersumber dari seorang hamba, limithlihi, untuk yang semisalnya, minal makhluqina, dari makhluk-makhluk. Artinya kalau doa itu dari makhluk ditujukan untuk makhluk, jadi orang berdoa kepada makhluk. Paham di sini ya? Berdoa kepada makhluk. Berdoa di sini maksudnya adalah meminta kepada makhluk. Paham di sini? Jika doa itu minta kepada makhluk, wa qadirun hayyun hadir, sementara makhluk itu mampu memberikan permintaannya, hidup dia, lagi hadir ada, falaisya bisyirkin, maka itu tidak syirik. Qaulika, seperti ucapanmu, isqini ma'an, beri aku minum. Nah, ini namanya doa juga, ya, masalah, soal, minta, gitu ya. Maka ini tidak syirik. Nanti memang bisa ngasih minum, gitu ya. Paham di sini? Maka itu tidak syirik. Dengan catatan yang dimintai hayy, hidup. Lalu yang syarat yang kedua, hadir. Hadir itu apa? Ketok. Nah, tapi kalau misalkan di sini ada jin nggak di sini kira-kira? Hah? Ada ya? Lalu kita minta, hei jin yang ada di masjid, tolong aku kasih minum. Boleh? Tidak boleh. Kalau itu syirik, gitu ya. Jadi syaratnya adalah doa masalah kepada makhluk itu hayyun hadir, hidup, ya. Kemudian qadir, dia mampu untuk memberikan permintaan, maka itu nggak ada masalah. Ya, au ya fulan i'tini ta'aman, wahai fulan beri aku makanan, boleh, karena dia bisa ngasih makanan, dia itu hidup, dia itu hadir. Ya, yang nggak hadir bagaimana? Misalkan bapaknya ada di Kalimantan,
Lalu di sini ngomong, "Pak, Bapak njaluk mangan, Pak." Nah, maka ini apa ini? Syirik. Bisa sampai kepada derajat syirik. Bapak ini kono diceluk ndek kene, krungu enggak kira-kira? Nggak dengar, maka ini tidak boleh. Syaratnya tadi itu ya, qadirun, hayyun, hadir. Ya, maka doa minta kepada manusia, meminta maksudnya di sini, kalau dia itu hidup, hadir, mampu, maka tidak syirik. Au nahwi dzalika, atau yang semacamnya, fahadza la haraj, maka ini enggak ada masalah fi di dalamnya. Walihada, oleh karena itu laqala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sa'ala billahi fa'atuh. Siapa yang minta dengan menyebut asma Allah, berikan permintaannya. Jadi kalau ada orang meminta kepada kita, dia bersumpah, maka berikan permintaannya. Sunnah untuk diberikan permintaannya. Wallahi kekno kubul umunan aku, coplokan kekno. Misal semacam itu. Ya, bagi yang diminta maka dia dianjurkan untuk memberikannya. Tapi bagi yang meminta sangat tercela. Sangat tercela meminta kepada manusia dengan menggunakan nama Allah, maka itu artinya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai barang dagangan, sasaran untuk dia meminta. Maka itu tidak diperbolehkan. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam 3 golongan orang yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan orang yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah at-tajirul halaf, pedagang yang mudah sekali dia meminta-minta. Nah, silakan nanti rinciannya dilihat di www.atabiin.com. Ya, 3 golongan orang yang dimurkai sama Allah. Ya, di sana ada kita sebutkan. Tapi belum tak posting, besok itu. Ya, besok insyaallah ya. Ada. Baik. Jadi man sa'ala billahi fa'atuh, siapa yang minta dengan menyebut asma Allah maka berikan kepada dia permintaannya. Wa man ista'adza billahi fa'aidhu, dan siapa yang minta perlindungan dengan nama Allah, berikan perlindungan kepada dia. Gitu ya. Demi Allah aku lindungono, ya dilindungi. Demi Allah aku selamatno, ya diselamatno. Nah gitu ya. Paham di sini ya? Jadi minta perlindungan. Ya, demi Allah aku bayarno utang. Hah? Ya napa? Demi Allah aku bayarno utang iki. Ya apa yang ngaten? Lek duwe bayarono gitu ya. Lek gak duwe ya njaluk sepuro gitu ya. Tapi sunnah. Ya, jadi ini adalah sunnah bagi kita untuk memberikan, ya, mengabulkan permintaannya. Ya, kalau kita mengabulkan permintaannya, maka kita adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan karena mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukannya kecuali orang mukmin. Kalau orang mukmin diminta karena Allah, dia akan memberikan. Seperti itu. Karena dia mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Man da'akum fa'ajibuh. Siapa yang mengundang kalian, penuhi panggilannya. Ini juga menunjukkan bahwasanya memenuhi undangan itu hukumnya wajib. Undangan apa nih biasa ya? Mangan-mangan. Ya, undangan apa sih? Mangan-mangan biasa kan. Lah apa ngundang gak dijak ngobrol to? Ya mesti ono mangane ya. Nang omah wajib datang. Ya. Jadi undangan manda'akum fa'ajibu, siapa yang undang kalian maka penuhi undangannya, ya, dengan catatan kalau undangannya di dalam acaranya tidak ada sesuatu yang menyelisih syariat, ya, maka kita wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, dan siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian maka balas kebaikannya. Ya, jadi kita disuruh untuk membalas budi kebaikan orang lain. Siapa yang memberikan kebaikan dia kepada kita, kita punya kewajiban untuk membalas kebaikannya dengan kebaikan. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, jika kalian tidak menemukan apa yang kalian bisa membalas budi dia, fad'u lahu, doakan dia, hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, hingga kalian menganggap kalian telah membalas budi dia. Jadi kalau misalkan dia ngasih hadiah kepada kita, hadiah apalah gitu ya, maka
kita disunnahkan, dianjurkan untuk membalas dia dengan mal, misalkan dengan harta. Dia ngasih kita harta, kita kasih dia harta. Itu maksudnya. Itu adalah bagian dari kebaikan dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau ke budaya masyarakat kita itu bertamu nggawa hadiah mulai digawani pisan, gawani joli-jolan ngono iku, ya enggak ada masalah gitu. Budaya seperti itu budaya yang bagus gitu ya. Dan itu diajarkan di dalam Islam. Kalau dikasih kebaikan dibalas dengan kebaikan, ya. Dan balas itu biasanya lebih baik dari apa? Lebih baik dari kebaikan yang diterima oleh dia kalau mampu, kalau bisa seperti itu. Kalau ndak bisa wis dongakno ae. Ya syukran jazakallahu khairan sampean rene nggo omah semacam masyaallah. Aku gak iso nyangoni tapi kan gitu ya. Njaluk sepura didongakno sing wakeh kan gitu ya. Hingga apa? Hatta taru annakum qad kafa'tum. Hingga kalian menganggap telah bisa membayar budi dia. Ya. Nah, kaitannya hadis ini dengan bab tadi itu, man sa'ala billah fa'atu. Siapa yang meminta karena Allah dengan menyebut asma Allah, maka berikan permintaannya. Jadi boleh meminta kepada manusia, boleh meminta kepada makhluk. Tadi itu dengan syarat 3. Apa syaratnya tadi? Qadir, hayy, hadir. Mampu dia memberi, hidup dia yang diminta, dan hadir yang diminta. Ya, kalau tidak hadir tidak boleh. Mampu memberi, hidup tapi nggak hadir, tidak boleh. Ya, tidak boleh diminta. Paham di sini insyaallah ya. Contoh misalkan, napa? Emang jin maring ya? Ya wis, gak usah maneh. Yang berikutnya, ini yang kedua, rincian yang kedua, an yad'u wadda'i makhluqan. Seorang yang berdoa, dia berdoa kepada makhluk. Wa yatlubu minhu, dan dia meminta kepada makhluk itu ma la yaqdiru alaihi, perkara yang dia tidak mampu. Jadi minta kepada makhluk perkara yang makhluk itu tidak bisa memberikan permintaannya. Illallah wahdah, kecuali Allah, hanya Allah yang mampu memberikannya. Jadi meminta kepada makhluk perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Ya. Perkara, meminta kepada makhluk perkara yang tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah. Ya, fahadha musyrikun kafir. Maka kalau orang meminta kepada makhluk perkara yang tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah, maka yang meminta itu musyrik, kafir. Maka berdoa kepada selain Allah untuk perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah, maka yang berdoa itu musyrikun kafir. Sawa'un kanal mad'u hayyan aw mayyitan, sama saja yang dimintai itu hidup atau mati, sama. Wong dia enggak mampu kok. Dia hidup atau mati enggak mampu kok dimintai, maka musyrikun kafir. Aw hadiran aw ghaiban, sama saja dia hadir atau ghaib, enggak ada, maka tetap dia menjadi musyrikun kafir. Seperti apa? Kaman yaqul, seperti orang yang mengatakan ya sayyidi fulan isfi maridi, wahai sayyidku fulan sembuhkan aku. Gitu ya, sembuhkan penyakitku. Apa ada makhluk yang bisa menyembuhkan penyakit? Ada enggak? Tidak ada makhluk yang bisa menyembuhkan penyakit, tidak ada. Kalau mengobati banyak, tapi kalau menyembuhkan tidak ada, gitu ya. Mangan obat, podo ya, orang sakit sama, satu minum obat yang sama, satu sembuh, satu enggak sembuh. Bukan obat yang menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau berkata kepada dokter, wahai dokter sembuhkan saya, musyrik dia, gitu ya. Maka perkataan itu perkataan syirik, perkataannya perkataan kufur. Tapi kalau berkata kepada dokter, wahai dokter obati saya, bagus, baru itu benar. Ya, karena dia hanya bisa memberikan obat, tapi tidak bisa
menyembuhkan. Sebagaimana obat itu sendiri tidak bisa menyembuhkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, ya. Jadi fulan isfi maridi atau rudda ghaibi, kembalikan orangku yang hilang. Nah, ini juga tidak bisa. Orang yang sudah hilang misalkan nggak ketemu, nah gitu ya, nggak akan ada yang bisa mendatangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi barang hilang, misalkan barangnya hilang, datang ke dukun, tolong semen balekno barangku sing hilang, ya musyrik dia, gitu ya, syirik dia, seperti itu. Ya mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'tini waladan, nah ini juga sama, berikan aku anak, loh keliru, ya. Minta anak, minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada makhluk, jangan kepada manusia. Mintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kepada makhluk. Datang kepada dukun, datang kepada dokter, misalkan Pak dokter, Pak dukun, kula mboten gadah yuga Pak dukun. Gitu. Sampeyan paringi anak kula gitu. Kok enak gitu. Enggak bisa. Itu hanya yang memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia usaha. Ya, dan usaha itu sendiri ya ada dua. Yang pertama adalah usaha syar'i, yang kedua adalah usaha hissi. Usaha syar'i itu usaha-usaha yang diatur dalam syariat, seperti banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan doa apa kira-kira? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Misalkan itu ya, seperti doanya Nabi Zakaria. Itu doa-doanya para nabi yang mereka bertahun-tahun tidak punya anak, kemudian minta kepada Allah, akhirnya diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa itu dibaca, misalkan itu adalah apa? Syar'i, usaha syar'i. Atau juga melalui pengobatan-pengobatan yang syar'i yang diatur dalam yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan madu, dengan zaitun, ya, dengan habatus sauda, dengan bekam misalkan, semacam itu. Itu namanya syar'i, ya, dengan syar'i. Sekalipun nggak nyambung misalkan gitu ya, nggak nyambung. Contoh berobat dengan air zam-zam misalkan, nggak nyambung. Kanker ngombe air zam-zam, nyambung nggak kira-kira? Nyambung nggak? Gak nyambung gitu ya. Nah, apa kanker ngombe air zam-zam, sambungannya nanti nggak ngurus sambungan gitu ya. Ini masalah syar'i. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u zamzam lima suribalahu." Air zam-zam itu untuk tujuan apa dia diminum. Nah, itu urusannya urusan syar'i dan iman. Nyambung nggak ngurus gitu ya. Diminum saja dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tatkala kita mau meminum itu, diungkit Allah, diungkit-ungkit, ya Allah, nabimu telah bersabda air zam-zam itu untuk niat apa dia diminum, maka sekarang aku niat ya Allah dengan minum air zam-zam yang kau berkahi, niat pengen sembuh. Nah, diminta seperti itu. Itu namanya tawasul dengan iman, ya, dengan air zam-zam, diminta diungkit-ungkit, gitu caranya, ya. Maka seperti itu dengan penuh keyakinan, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semacam itu banyak kok contohnya. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha syar'i seperti itu, secara medis enggak masuk akal, iso waras, tapi dengan air zam-zam ternyata sembuh, gitu ya. Ternyata sembuh. Ada orang misalkan seorang wanita, ya, dia diputuskan untuk dioperasi, diangkat kanker payudaranya, diputuskan untuk diangkat. Kemudian dia nggak mau diangkat. Biaya untuk pengobatannya digunakan untuk umroh gitu. Ya, akhirnya kemudian dia umroh di sana, lalu dia minum air zam-zam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang sembuh total, tidak ada bekasnya sama sekali. Dan kisah semacam itu banyak sekali, ya, tentang keutamaan dan keberkahan air zam-zam. Nah, itu pengobatan secara syar'i, ya, itu pengobatan secara syar'i, ya. Kalau hissi yang ada hubungan sebab akibat, kita sakit apa minum ini, kita sakit apa minum ini, memang ono rumusnya kan gitu ya, maka itu hissi namanya, memang ada hubungan sebab akibat, boleh gitu ya.
Tapi kalau tidak syar'i, tidak khisi, maka tidak boleh. Contoh pakai watu ponari gitu ya. Nah, ini gak nyambung nih. Secara syar'i gak nyambung, secara khisi juga gak nyambung. Gitu. Maka ini musyrik kalau semacam itu syirik. Ya, dan itu kok kufur ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Karena gak nyambung, karena sambungannya blas gitu ya. Utawa berobat dengan kocane kecehan banyu masjid misalnya Belumbang. Gitu ya. Karena ada orang semacam itu gitu ya. Juga banyu kecehane masjid ngono. Kon lak waras juga kono ya gak waras, rangen ngene. Ya kena kuman semuanya kan gitu. Karena nggak ada sambungan sama sekali. Khisi enggak, syar'i juga tidak. Kalau ana dalile ngono gak apa-apa ya. Sopo dalil sahih misalnya ya. Sopo ngombe kocane masjid waras ngombe ya gak apa-apa. Kalau ada dalil, sekalipun secara medis misalkan gak oleh, dilanggar seandainya ada gitu ya. Jadi itu berobat kita ya. Khisi ataupun syar'i ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mu'allif di sini wa hadza kufrun akbaru, maka ini adalah kufur besar, mukhrijun minal millah, mengeluarkan seseorang dari millah kalau dia memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang hanya Allah yang mampu untuk menunaikannya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah, dan jika Allah Subhanahu wa taala menahan kamu dengan bahaya, madarat, maka tidak akan mungkin ada yang bisa menyingkapnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkeinginan, berkehendak mendatangkan madarat, memberikan madarat, menahan seseorang berada dalam madarat, bahaya, maka tidak akan ada yang bisa menyingkapnya. Yang bisa menyingkapnya siapa? Ya Allah sendiri, gitu ya. Maka berdoanya minta kepada Allah, ya Allah saya dalam keadaan susah, angkat kesusahan dari diri saya, jangan minta kepada yang lain. Ya, fala kashifa lahu illa huwa, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia Allah. Wa yamsaska bi khairin, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu dengan kebaikan, fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya mara bahaya, madarat itu datang dengan kehendak Allah, dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki maka tidak akan ada yang bisa menyingkapnya. Maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah untuk menyingkap mara bahaya. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tad'u min dunillah, dan janganlah kamu menyeru selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, perkara yang tidak bisa mereka memberikan manfaat kepadamu, juga tidak bisa mendatangkan madarat kepadamu. Fa in fa'alta, kalau kamu melakukan yang demikian, kamu menyeru kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa menolak madarat, idzan fa innaka idzan minadh zalimin, maka kamu jadi orang yang zalim, termasuk golongan orang-orang yang zalim. Nah, wa iyamsaskallahu bidurrin, jika Allah mengenakan kepada kamu madarat, fala kashifa lahu illa huwa, maka tidak akan ada yang bisa menyingkap madarat itu kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin, jika Allah menghendaki kamu dengan satu kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak akan ada yang bisa menolak karunia-Nya. Kalau Allah menginginkan keburukan datang kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa menolak keburukannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sebaliknya menginginkan kebaikan ada pada diri seseorang pun demikian, juga tidak ada yang bisa menolak kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, dengannya Allah menimpakan kepada orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, wa huwal ghafurur rahim, dan Dia Allah zat yang Maha mengampuni lagi zat yang Maha menyayangi. Ya, demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, ini ayat ini mengajarkan kepada kita akan ketawakalan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
di mana kita meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta didatangkannya manfaat, dan kita meyakini, mengimani hanya Allah tempat kita meminta dihilangkannya madarat, bahaya dari diri kita. Maka sandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada makhluk. Ya, contoh misalkan kita berharap kemanfaatan, berharap kebaikan misalkan kepada makhluk. Makhluk itu diantara sifatnya gak betahan, ngekei gak betah. Ya, ini namanya pisan dijaluk dikei, pindo dijaluk dikei, ping telu dijaluk. Ya nama? Hah? Bosan pisan, nesu pisan, kan gitu ya. Itu sifatnya menungso, ya. Nggak bisa diharapkan bantuan dari manusia untuk terus menerus, itu nggak bisa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, maka Allah zat yang maha kaya, maka mintalah segala kebaikan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya makhluk-makhluk yang kalian seru selain Allah, ibadun amsalukum, mereka itu adalah hamba-hamba yang semisal kalian. Ya, jadi makhluk-makhluk yang diseru, dimintai selain Allah itu mereka adalah hamba-hamba semisal kalian. Fad'uhum, maka silakan kalian meminta kepada mereka. Falyastajibu lakum, ya, lalu mereka memberikan kepada kalian permintaan kalian, in kuntum shadiqin, kalau kalian memang jujur, kalau kalian memang benar, gitu ya. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka. Yang kalian minta itu adalah hamba-hamba semisal dengan kalian. Maksudnya apa? Sebagaimana kalian berharap kebaikan dan terhindar dari keburukan, maka orang-orang yang kalian minta itu juga berharap kebaikan dan ingin terhindar dari keburukan. Wis jaluk lek iso ngekei, gitu ya. Berarti kon bener. Maksudnya apa? Mereka tidak mungkin bisa memberi kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa terpenuhi. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tad'una min dunih, dan orang-orang yang kalian seru dari selain Allah, la yastati'una nasrakum, mereka tidak mampu untuk menolong kalian, wala anfusahum yansurun, tidak juga mereka bisa menolong diri mereka sendiri. Tidak bisa. Ya, orang-orang yang menyembah manusia, ya, menyembah fulan, katanya bin fulan, ya, menyembah manusia katanya ini anak Allah misalkan, ya, maka di sana dia sendiri butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, dia juga tidak bisa menolak madarat dari dirinya. Ya, justru mereka membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diminta, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Allah taala berfirman, wa qala ta'ala, wa minan nas, dan di antara golongan manusia, man ya'budullaha ala harfin, ada orang yang menyembah, menyeru Allah itu ala harfin, di atas tepian. Ala harfin, di atas tepian. Maksudnya mereka nggak yakin kalau berdoa, nggak yakin iki diterima apa enggak. Nah, ini namanya orang berdoa nggak yakin. Dia berdoa kepada Allah, menyeru kepada di atas tepian, nggak nyebur pisan gitu, nggak di tepian. Ya, dikabulno alhamdulillah, gak dikabulno ya embuh, ya. Jadi dia berdoa ngono lek ndonga gak yakin, ya gak mungkin akan dikabulkan sama Allah. Ini namanya orang berdoa kepada Allah di atas tepian, gitu ya. Misalkan ada orang berdoa dikandani, ya, doa antara adzan dan qomat itu mustajab, lalu dia mau mustajab, tak cobai, ya, itu. Ucapan tak coba itu yakin nggak kira-kira? Nggak yakin. Untungnya kok coba-coba, gitu ya. Atau dia sudah ada di Mekah nih, sudah ada di hadapan Ka'bah antara di Multazam misalkan. Yang kata Nabi itu adalah tempat yang mustajab. Si tak cobai, gitu ya. Misalkan ya nggak akan
dikabulkan sama Allah. Kenapa? Karena nggak yakin. Itu namanya ya'budullah ala harfin, di tepian, tidak disertai dengan keyakinan. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa keyakinan, maka ditolak sama Allah, nggak diterima sama Allah, ya. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau ketepaan, dungane dikabulkan, hatinya tenang. Oh, ketepaan gitu ya. Allah karep apik mbede misalkan, maka dia tenang. Wa in asabatu fitnatun, kalau terkena fitnah, misalkan inqalaba ala wajhi, maka dia balik, ya, membalikkan wajahnya, khasirat dunya wal akhirah, maka dia rugi dunia dan rugi akhirat. Jadi kalau seorang itu beribadah, misalkan berdoa, kita membahas doa ini karena doa adalah bagian dari ibadah, ya, atau doa itu adalah ibadah. Seseorang berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, lalu dikabulkan, bagaimana sikapnya? Bagaimana sikapnya? Orang berdoa kepada Allah penuh dengan keyakinan, dikabulkan sama Allah, bagaimana sikapnya kira-kira? Bersyukur, bertahmid, bertakbir, bertasbih, kan gitu ya, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau nggak dikabulkan, bagaimana sikapnya? Gimana kalau nggak dikabulkan? Yakin, dia yakin doanya ini sama Allah mesti didengar, tapi ternyata nggak dikabulkan di dunia. Bagaimana dia? Sikap dia? Apa nesu? Apa motong? Wes dongo ket piyen gak dikabulis, kak dongo-dongoan lagi ini. Berarti dari awal kalau sikapnya seperti itu ndak yakin. Ndak yakin, gitu ya. Kalau seorang yakin tatkala doanya nggak dikabulkan sama Allah, minta bertahun-tahun nggak dikasih, maka dia akan berkata, mungkin Allah menginginkan untukku yang lebih baik daripada doaku. Itu sikap orang yang yakin. Kenapa? Karena nanti akan kita bahas, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti didengar dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 3 hal. Dikabulkan di dunia sesuai persis dengan permintaannya. Yang kedua, dijadikan sebagai pahala di akhirat. Yang ketiga, dijadikan sebagai penghapus dosa-dosanya. Kan gitu ya? Penghapus dosa-dosanya. Atau penghalang mara bahaya. Ini yang ketiga, penghalang mara bahaya. Tatkala doa menjadi penghalang dari mara bahaya itu, nanti juga akan dijelaskan. Doa itu ada kalanya lemah, gitu ya. Ada kalanya sebanding, ada kalanya kuat mengungguli mara bahayanya. Kalau doanya itu kuat mengungguli madarat bala, maka bala itu akan hilang dengan doanya. Ya, doa itu akan hilang dengan doanya, bahkan diganti dengan pahala. Kalau misalkan sama kuat, ya kuat-kuatan antara doa dengan marah bahaya. Kadang kena, kadang enggak, ngene terus kuat-kuatan, gitu ya. Tapi kalau kemudian yang jelas kuat-kuatan tadi itu akan meringankan bala, enggak nemen-nemen bala itu, ya. Tapi kalau nanti lemah doanya, ya maka ambles, ya, kalah dengan marah bahaya. Makanya doanya kudu kuat, sing kenceng dongone itu, ya. Jangan sampai kalah. Kalau lemah doanya, maka ambles datang marah bahaya, ambles, kalah wis. Ya, terkena dia. Tapi kalau doanya kuat, ya, sampai bisa mengungguli, maka dia akan mementahkan mara bahaya itu. Kalau sama kuat, maka akan meringankan mara bahaya atau musibah tadi itu. Bisa dipahami sini insyaallah, ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Maka kerugian dunia dan akhirat itu adalah kerugian yang nyata. Yad'u min dunillah, mereka menyeru kepada selain Allah, ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Menyeru kepada selain Allah yang selain Allah itu tidak bisa mendatangkan madarat, juga tidak bisa mendatangkan manfaat, ya. Dzalika huwad dalalul ba'id, maka itu adalah kesesatan yang nyata, ya.
yad'u liman durruhu aqrabu min naf'ihi. Dia berdoa kepada orang yang madorotnya lebih dekat daripada manfaatnya. La bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Itu adalah seburuk-buruk teman dan seburuk-buruk ya teman sejawat ya. Demikian. Baik. Kita jelaskan satu ayat lagi terakhir, yaitu surah Al-Hajj ayat 73 sampai dengan 74. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas duriba mathalun. Wahai manusia, telah dibuat sebuah permisalan, perumpamaan. Fastami'u lahu, maka dengarkan perumpamaan itu. Apa perumpamaannya? Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru selain Allah, lan yakhluqu dzubaban, mereka tidak akan mampu menciptakan seekor lalat. Tidak akan mampu menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'u lahu, sekalipun mereka kumpul ijma', sepakat mengumpulkan orang sedunia untuk menciptakan seekor lalat, tidak mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa. Wa in yaslubhumudz dzubabu syai'an, jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, gitu ya, mencuri makanan mereka, sesuatu dari mereka, la yastanqidhuhu minhu, mereka tidak akan mungkin bisa merebutnya kembali. Laler kalau mencelok ke makanan kita, ngambil sesuatu nggak dia? Ngambil nggak? Ngambil. Bisa sampai jaluk mana? Nggak bisa. Sayang apa? Kecilnya, nggak bisa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan seperti ini. Jadi orang yang kalian seru, makhluk yang kalian seru selain Allah, nggak bisa menciptakan laler, dan juga nggak bisa merebut makanan yang telah diambil oleh laler. Gitu lah. Kok diminta, kan itu maksudnya sama Allah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan, dha'ufa talib wal matlub, telah lemah yang meminta dan diminta. Yang meminta lemah, yang diminta juga lemah ya. Yang kuat siapa? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz ya. Dan tidak ada yang mampu ya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya kemampuan. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah benar-benar zat yang maha kuat, lagi zat yang maha perkasa ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan kemampuan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sampai di sini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum selesai kita membahas, menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan berdoa kepada selain Allah. Baik, sekarang kita buka sebelum qomat tanya jawab. Fadhal, monggo. Nggih. Baik, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi meminta kepada makhluk, yang dimaksud adalah meminta pertolongan ya. Disyaratkan hayy, hidup, qadir, hayy, mampu, hidup, dan hadir gitu ya. Bagaimana kalau lewat telepon, dia kan tidak hadir gitu ya, dia jauh misalkan, lalu kita mau selesaikan permasalahan, apa masalah dhisik kan gitu ya. Ya, apa masalahnya? Tentang pekerjaan. Nah, pekerjaan dia bisa melakukan di sana, yang nggak ada masalah, kan gitu ya. Namanya mampu, dia itu dianggap hadir saat itu, gitu ya. Tapi kalau misalkan masalah yang jenengan ono di Papua, gitu ya, arek ono di Sumatera, sampean telepon, tolong masalahku sampean selesaikan di Papua kono ya. Nah, ini tak boleh. Namanya nggak mampu dia. Ya, ghairu qadirin wa ghairu hadirin. Ya gak mampu, ya gak hadir. Kecuali ya wis aku tak terbang nang Papua tak selesaino. Gak apa-apa gitu ya. Paham insyaallah ya? Baik. Sampun cekap. Baik, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita bahas
pada pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.